Hai Curly Beauties, balik lagi sama Sisi di Curly Concept YouTube channel. Channel ini tentunya akan ngebahas serba-serbi tentang rambut keriting, teknik-tekniknya, produk untuk rambut keriting, dan juga tempat sharing atau tempat berbagi buat Curly Beauty semua di seluruh Indonesia. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang DIY treatment nih yang kayaknya akhir-akhir ini lagi viral lagi atau lagi ngetren lagi dan lagi banyak dipakai sama orang-orang di sosial media. Nah, DIY treatment kali ini adalah DIY treatment dengan menggunakan rice water atau air beras. Jadi rice water treatment ini itu sebenarnya udah banyak banget dipakai secara tradisional di berbagai budaya Asia, di mana mereka itu menggunakan air beras ini untuk merawat kulit dan juga merawat rambut mereka. Tapi itu juga nggak cuma dilakuin di zaman dulu aja, karena sekarang buktinya teman-teman kalian bisa lihat nih contohnya, lagi banyak banget orang-orang yang nyoba treatment ini untuk membuktikan emangnya bener gak sih air beras ini tuh punya banyak manfaat untuk merawat kulit dan rambut kita. Nah, hal ini kalian bisa lihat di Journal of Cosmetic Science. Jadi dalam jurnal ini peneliti itu menjelaskan bahwa ada sekelompok wanita yang hidup di periode Heian namanya, yaitu periode antara tahun 794 sampai 1185 sebelum Masehi di wilayah Jepang, di mana wanita-wanita di periode itu tuh udah memakai rice water atau air beras ini sebagai salah satu bahan atau rahasia kecantikan mereka, terutama untuk merawat rambut di zaman tersebut. Nah, selain wanita-wanita yang hidup di periode Heian tadi, ternyata ada juga nih di wilayah lain, yaitu di wilayah Cina, di mana ada sekelompok wanita yang dikenal dengan wanita Yao yang hidup di desa Huanglou, China, di mana mereka itu punya rambut yang sangat panjang, panjangnya rata-rata 6 kaki, itu karena mereka menggunakan air beras untuk keramas. Selain rambutnya yang panjang-panjang, ternyata wanita Yao ini juga terbukti tidak beruban, rambutnya itu tidak beruban sampai mereka berumur sekitar 80-an tahun. Dan itu rahasianya teman-teman karena mereka menggunakan rice water atau air beras. Nah, aku bakal kasih tahu nih manfaatnya apa aja sih dari rice water ini. Yang pertama, menurut dua orang ahli ya, namanya Karen Flowers, beliau ini merupakan ahli kecantikan, ahli trikologi, dan juga pendiri dari Curl House. Dan satu lagi ini ahli yang bernama Diane Robinson. Dia ini merupakan presiden dari Modern Dermatology. Jadi dua ahli ini menyebutkan bahwa rice water atau air beras itu mengandung berbagai vitamin. Pertama ada vitamin D, ada vitamin C, ada juga kandungan magnesium, ada kandungan seng. Selain itu ada kandungan asam amino atau protein. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang protein ini, kalian bisa cek ya video dari Curly Concept juga, ini ngebahas seputar protein. Kalian bisa tonton dulu sebelum kalian lanjut untuk ngedengerin penjelasan tentang manfaat rice water ini. Rice water ini juga bermanfaat banget nih untuk memperkuat rambut kita, untuk menebalkan helaian rambut kita yang dihasilkan juga. Dan rice water ini teman-teman bisa ngebantu dalam pertumbuhan rambut. Dalam air beras ini juga ada kandungan yang namanya selenium, di mana selenium ini berfungsi untuk mengurangi ketombe di kulit kepala kita. Ada juga kandungan yang namanya niacin. Jadi kandungan niacin ini bisa membantu untuk melancarkan aliran darah di kulit kepala kita. Jadi kalau misal kalian pengen rambut kalian itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, kita juga harus memastikan ya bahwa kulit kepala kita itu juga sehat gitu. Kalau misal air beras ini dicampur dengan emollient atau minyak alami, itu juga bisa menambah nutrisi nih, sehingga bisa menyehatkan kulit kepala kita juga. Asalkan air beras itu tidak digunakan secara berlebihan. Apalagi misal air beras itu sebelumnya sudah difermentasi, di mana kandungannya sangat kuat. Kalau dipakai berlebihan,
akan memberikan efek yang kurang baik juga. Jadi pakailah secukupnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rambut kalian. Manfaat lainnya dari rice water ini, jadi di rice water itu atau dalam air brush itu ada kandungan yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini bagus banget untuk menutrisi folikel rambut kita dan bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Selain itu, penggunaan air brush di rambut ya teman-teman, itu pertama bisa memperkuat rambut yang tadi udah aku jelasin di awal, bisa meningkatkan kilau pada rambut, jadi rambut kalian bisa shining, shimmering, splendid gitu, jadi lebih shiny rambutnya, dan bisa ngebuat rambut itu jadi lebih halus dan juga lebih lembut. Dan ini juga bisa ngebantu kita untuk mengurai rambut atau membantu dalam proses detangling, jadi lebih gampang juga untuk dilakukan. Nah, kalau kalian udah tahu nih manfaatnya dan pengen banget nyoba, Sisi gimana sih cara bikinnya biar aku bisa coba ini di rumah? Jadi untuk membuat rice water ini teman-teman ada 3 cara atau 3 metode. Yang pertama ada namanya metode soaking atau metode rendam biasa. Lalu metode yang kedua adalah metode fermentasi. Dan metode yang ketiga itu dengan cara di boiling atau direbus. Aku bakal jelasin sedikit step-stepnya dari ketiga metode itu ya. Yang pertama, metode soaking atau metode rendam biasa. Caranya gampang banget. Yang pertama yang perlu kalian siapkan of course adalah berasnya. Kalian bisa pakai sekitar 1 cup beras aja. Terus kalian cuci dulu berasnya sebanyak 2-3 kali. Setelah berasnya dicuci bersih, kalian taruh berasnya di dalam toples atau di dalam jar. Setelah itu kalian tambahkan mungkin sekitar 2-3 cup air bersih. Setelah itu kalian tutup jarnya, kalian tunggu aja sekitar 30-1 jam, jadi nggak terlalu lama. Setelah itu kalian bisa saring rice waternya sehingga sisanya itu tinggal airnya aja, habis itu bisa langsung kalian gunakan di rambut kalian. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode fermentasi. Kalian siapkan berasnya, lalu dicuci bersih sebanyak 2-3 kali bilasan. Setelah berasnya itu udah dicuci, masukin ke dalam toples atau jar, ditambahin sama air bersih, terus ditutup. Bedanya apa sama yang metode soaking tadi? Bedanya adalah waktu penyimpanannya. Jadi kalau yang metode soaking tadi kan cuma sekitar 30-60 menit. Tapi kalau metode fermentasi itu bisa kalian simpan dalam suhu ruangan atau kalian mau taruh di kulkas juga boleh. Setelah disimpan selama 1-2 hari, kalian bisa saring air berasnya lalu bisa kalian gunakan. Nah, another tips nih buat kalian, kalau misal kalian simpan air berasnya itu mungkin udah 2 hari atau bahkan lebih dari 2 hari, dimana kandungannya itu juga semakin keras dan fermentasinya juga of course jadi lebih lama. Sebelum kalian gunakan, kalian bisa tambahin sedikit air sebelum digunakan ya, biar kandungan air berasnya ini tidak terlalu keras atau tidak terlalu kuat ketika dipakai di rambut kita. Nah, sedikit informasi nih buat kalian yang pengen nyoba metode fermentasi ini. Jadi menurut salah satu penelitian di tahun 2012 nih teman-teman, itu menyebutkan kalau air beras yang dibuat dengan cara metode fermentasi ini bisa menghasilkan antioksidan yang lebih tinggi, dimana bisa memperbaiki rambut kita, menutrisi folikel, dan juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau kalian pengen nyoba, manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan metode soaking atau yang metode rendam biasa. Metode yang terakhir adalah metode boiling atau metode merebus. Jadi untuk awalannya kurang lebih sama dengan 2 metode sebelumnya. Jadi kalian siapin dulu berasnya, lalu dicuci bersih. Setelah itu, setelah berasnya dicuci bersih, kalian tempatkan ke dalam panci, lalu tambahkan sekitar 3-4 cangkir air. Lalu kalian rebus berasnya sampai membentuk seperti tekstur bubur. Lalu setelah sudah cukup matang, kalian saring. Kalian saring menggunakan saringan yang halus atau mungkin kain kasa juga boleh. Kalian saring untuk memisahkan ampas dari berasnya dengan air yang dihasilkan. Setelah disaring, mungkin kan suhunya masih panas ya. Kalian bisa tunggu dulu sampai suhunya menurun atau sudah cukup nyaman digunakan di rambut kalian. Nah, kalau suhunya udah cocok, kalian bisa langsung pakai ini untuk digunakan sebagai rice water treatment kalian. Oke, tadi kalian udah lihat ya cuplikan untuk membuat rice water ini dengan 3 metode yang berbeda. Nah, di sesi yang kedua ini aku bakal tunjukin hasilnya ke kalian. Aku kasih lihat juga perbandingannya sebelum nantinya aku akan mulai kasih
tutorialnya cara pakai rice water ini ke rambut aku. Yang pertama aku bakal mereview atau membandingkan rice water yang aku buat dengan cara direbus atau dengan metode boiling. Nah, ini yang pakai metode boiling. Di sini kalian bisa lihat dari warnanya dulu. Untuk yang metode boiling ini warnanya yang paling pekat dan yang paling keruh dibandingkan rice water dengan dua metode lainnya. Tadi udah dari warnanya, sekarang aku coba buka. Oke. Ini sebenarnya nggak ada baunya sih. Maksudnya nggak ada wangi atau bau yang menyengat atau yang bau khas gitu, nggak ada. Kayak air rebusan pada umumnya aja sih, jadi nggak ada bau yang kurang enak gitu ya. Selanjutnya untuk konsistensi dari airnya ya. Kalau dari yang metode boiling ini konsistensinya tetap masih cair, bukan yang kental atau jadi kayak bubur gitu, enggak. Nah ini dia rice water yang pakai metode boiling. Nah untuk dua metode lainnya akan aku jelaskan setelah ini. Oke, di sini aku udah punya dua toples. Jadi yang sebelah sini, yang tutupnya warna pink, aku buat ini dengan metode rendem biasa. Kalau yang toples warna biru ini, aku pakai metode fermentasi. Kalau kalian lihat, kalau dari perbandingan warnanya ya, yang toples warna biru itu warnanya sedikit lebih keruh dibandingkan yang toples warna pink. Selain itu, di toples yang warna biru ini ada seperti sari-sari dari berasnya atau pati dari air berasnya itu udah mulai mengambang di dalam airnya, sedangkan yang ini belum ada. Nah, terus kalau dari konsistensi airnya sendiri, dua-duanya masih sama-sama cair aja ya, jadi konsistensinya kurang lebih sama. Coba kita bandingin lagi dari baunya, bau dari air beras ini. Kalau yang metode rendam biasa ini, karena baru aku buat tadi pagi, jadi baru aku dingin sekitar 1 jam setengah, jadi belum ada bau apapun. Kalau yang pakai ini, hasil fermentasi, ini aku belum buka dari kemarin ya, jadi ini baru aku buka hari ini, detik ini. Karena sebelumnya selalu aku tutup aja. Nah ini memang udah ada baunya ya teman-teman, cuman menurut aku ini belum terlalu kuat, jadi waktu aku bikin ini pun belum aku tambahin hair oil dan tidak aku simpan di dalam kulkas, tapi ini kayaknya masih bisa aku pakai karena baunya belum sekuat itu. Jadi untuk praktek di video kali ini, untuk tutorialsnya aku bakal pakai rice water yang di fermentasi ini ya. Nanti kalian bisa lihat cara makainya. Sebelum aku mulai tutorialsnya, aku bakal ngejelasin sedikit nih ke kalian tentang pemakaian rice water ini. Tapi yang pertama, rice water ini bisa kalian gunakan sebagai hair rinse. Caranya, kalian basahi dulu rambut kalian, terus habis itu keramas pakai shampoo. Setelah shampoonya dibilas, pakai si rice water itu ke kepala kalian, lalu didiamkan sekitar 5-10 menit. Kalau udah, kalian bilas lagi rice waternya pakai air, lalu terakhir kalian pakai conditioner. Kalau misal cara yang kedua itu dengan teknik co-wash. Jadi kalian basahi dulu rambutnya, habis itu setelah rambutnya sudah cukup basah, kalian aplikasikan conditioner. Setelah itu conditionernya dibilas, baru rice water ini kalian pakaikan sebagai bilasan terakhir. Kalian bisa coba juga salah satunya atau mungkin mau coba dua-duanya juga boleh. Pemakaian rice water yang kedua bisa kalian gunakan untuk scalp treatment atau untuk perawatan kulit kepala. Jadi caranya rambut kalian ini dalam keadaan kering, jadi bukan dalam keadaan basah, dalam keadaan kering. Setelah itu rice waternya bisa kalian taruh di spray bottle, habis itu kalian semprotkan ke kulit kepala kalian. Habis itu kalian bisa mulai menggosok dan juga memijat kulit kepala kalian gitu. Nah ini bisa kalian gunakan juga ya untuk scalp treatment. Yang ketiga, pemakaian rice water ini bisa kalian gunakan juga untuk protein treatment. Protein treatment ini yang akan aku tunjukkan tutorialsnya ke kalian di video kali ini. Jadi yang pertama, kalian siapin dulu rice water yang udah kalian buat. Di sini aku pakai rice water yang aku buat dengan metode fermentasi ya. Selanjutnya yang perlu kalian siapin lagi adalah corong, saringan. Terakhir adalah spray bottle. Nah, yang aku pakai di sini itu spray bottle dari Curly Concept Store, namanya Misty. Nah, setelah itu kalian buka dulu spray bottle-nya. Habis itu si rice water ini kalian buka. Terus kalian masukin corong ini ke dalam botolnya kayak gini. Terus di atas corongnya kalian bisa taruh saringan. Jadi biar berasnya nggak ikut masuk ke dalam spray bottle-nya, oke? Terus kalian tuang aja deh ke dalamnya si rice water ini.
kalau udah dimasukin ke dalam botol kayak gini, kalian bisa tambahin hair oil juga boleh ke dalamnya, atau misal mau pakai yang plain aja kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, next kalian basahi rambut kalian dan gunakan shampoo. Jadi abis ini aku bakal keramas dulu, aku bakal basahin dulu rambut aku dan pakai shampoo aja ya. Jadi nggak pakai conditioner, pakai shampoo aja. Oke, ini aku udah selesai keramas. Tadi aku udah basahin rambut aku pakai shampoo. Habis itu kalian bisa bagi dulu rambut kalian ke beberapa bagian pakai alligator. Oke, kalau udah setelah rambutnya dibagi kayak gini, kalian bisa mulai semprotin rice waternya. Mulai dari kulit kepala, terus ke batang rambut sampai ke ujung rambutnya. Kalau udah kalian ratain pakai tangan, terus untuk di kulit kepala bisa kalian sambil gosok-gosok kayak gini, sambil kalian sedikit pijet-pijet, biar rice waternya juga terserap ya ke dalam kulit kepalanya. Nah, ini kalian ulangin ke seluruh bagian rambut. Untuk di batang rambutnya kalian bisa scrunch rambutnya kayak gini. Ini dia rambut aku setelah dipakein rice water ya. Kita coba cium ya, kalau dari rambut aku sendiri, baunya sebenarnya udah nggak terlalu kecium, bau dari fermentasinya itu. Beda sama pas tadi, pas awal aku buka dari toplesnya, memang baunya itu cukup khas, jadi langsung sedikit menyengat ya ke hidung. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau pakai metode fermentasi, ternyata di rambut ini nggak terlalu bau guys. Nah, kalau udah dipakein rice waternya kayak gini, kalian siapin shower cap. Di sini aku udah siapin shower capnya dari Curly Concept ya. Nah, ini sedikit info tentang shower cap yang ada di Curly Concept. Shower capnya itu ada dua bahan. Yang pertama ada bahan parasutnya dan ada bahan satinnya. Jadi ini bisa dibolak-balik. Yang di bagian dalam bisa kalian pakai yang bahan satinnya, yang di bagian luar bisa kalian pakai yang bahan parasutnya. Nah, tapi karena untuk tutorial sekali ini aku perlu pakai yang bagian dalamnya itu yang dari bahan parasut. Biar ini menghasilkan kayak panas alami gitu ketika dipakai. Jadi proses penyerapan rice water ini juga jadi lebih baik ke rambut kita. Kita pakein aja sih shower cap ini. Kalau udah kayak gini, udah dipakein shower cap, kalian tunggu dulu selama sekitar 30 menit. Nanti setelah 30 menit kita akan lihat, terus akan ada tutorial selanjutnya. Oke, jadi ini udah 30 menit, terus kita buka aja shower capnya. Oke, jadi kalau udah selesai dipakein shower cap tadi ya, selanjutnya rambutnya dibilas lagi pakai air bersih. Nah, habis itu nanti akan ada sedikit tutorial tambahan setelah rambutnya dibilas. Oke? Keep on watching. Nah, ini rambut aku udah aku bilas pakai air bersih. Selanjutnya kalian bisa siapin punya Curly Concept yang coconut oil. Habis itu kalian pakein, terus diusap, kalian aplikasikan ke rambut. Kalian scrunch. Selanjutnya kalian bungkus rambut kalian yang udah dipakein hair oil ini dengan microfiber towel. Ini udah 15 menit aku bungkus kepala aku pakai Cloppy. Dengan sebelumnya tadi udah dipakein hair oil ya. Sekarang kita buka. Nah, ini dia rambutnya. Jadi ini udah setengah kering. Jadi ini rambutnya kerasa lebih halus ya. Sumpah ini kerasa lebih halus dibanding sebelumnya. Lebih lembut juga. Aku bisa bilang ini bisa kelihatan agak shiny sedikit ya, karena tadi ditambahin hair oil juga. Dan wanginya juga wangi banget. Selesai kalian melakukan protein treatment, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian perlu tunggu selama 72 jam atau mungkin sekitar 3 harian sebelum kalian keramas lagi, biar protein treatment ini bisa benar-benar menyerap dulu nih ke rambut kalian sebelum akhirnya nanti kalian keramas lagi. Yang kedua, misal setelah melakukan protein treatment ini kalian pengen lanjut styling, kalian bisa pakai produk-produk styling yang protein friendly, misal yang mengandung bahan-bahan kayak keratin atau kolagen dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen tahu bahan-bahan apa sih yang termasuk dalam produk-produk yang mengandung protein, kalian bisa cek ya ke video protein and moisture balance. Kalian bisa dapat kata kunci lainnya yang bisa kalian temuin di produk-produk yang mengandung protein. Selain itu, hindari menggunakan alat-alat yang mengandung panas secara berlebihan.
kalian bisa kurangi dulu sejenak setelah menggunakan protein treatment ini. Mungkin kalian bisa siasati sedikit dengan menggunakan diffuser ya di ujung hair dryernya. Jadi panas dari hair dryernya itu bisa lebih merata dan tidak terlalu berlebihan. Jadi rambut kalian nggak rusak dan juga nggak gampang kering. Oke, Curly Beauties, udah sampai nih di akhir video. Semoga kalian suka ya sama penjelasan dan juga bisa kalian praktekin juga nih tutorial yang tadi udah aku tunjukin. Aku juga pengen tahu dong pendapat kalian tentang rice water treatment ini. Atau kalian boleh juga kasih saran nih ke Curly Concept YouTube channel ini. Kira-kira DIY treatment apa lagi sih yang bisa aku bahas di sini dan mungkin bisa jadi referensi kalian untuk dicoba di rumah. Oke? Jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga subscribe ke channel Curly Concept YouTube ini. Lalu nyalain juga notifikasinya and I'll see you soon in another video. Bye-bye!